Halo, kembali lagi dengan Rahel di sini. Dulu di sepanjang jalan menuju rumah dinas keluargaku, belum banyak rumah penduduk. Bahkan di samping rumah dinas kami, hanya ada lahan kosong dengan pohon pisang, mangga, bahkan ada pohon kelapa yang tumbuh di samping kiri depan rumah. Rumah dinas kami memiliki pintu depan dan pintu samping, di mana setiap sore dan malam hanya pintu samping itulah yang kami buka. Pintu samping adalah pintu ruang keluarga, tempat kami selalu menghabiskan waktu bersama menonton TV. Bahkan kami lebih suka melewati pintu samping sebagai akses keluar masuk rumah. Seperti malam-malam biasanya, kami semua berkumpul di ruang keluarga dan menonton TV. Dan posisi duduk kesukaanku adalah di seberang pintu samping yang terbuka. Biar kena angin, karena kota itu memang udaranya lumayan panas. Di tengah acara menonton TV, entah kenapa, aku selalu tertarik untuk melihat ke arah pintu yang terbuka itu. Beberapa kali aku mengalihkan pandanganku dari TV keluar, walaupun yang kulihat hanya pohon pisang dan kegelapan di sekelilingnya. Ketika TV menyiarkan iklan, kembali aku mengalihkan pandanganku ke arah pohon pisang yang kini daunnya bergoyang. Angin malam ini cukup kencang, batinku. Saat kulihat batang daun pisang itu bergoyang lumayan kencang. Namun aneh, kok batangnya hanya satu yang bergoyang? Itu pun gerakannya naik turun. Karena iklan di TV sudah selesai dan menyiarkan kelanjutan film yang aku tonton, aku tak memikirkannya lagi dan melanjutkan menonton TV. Namun di tengah acara, seolah ada sesuatu yang menarikku untuk melihat ke arah pintu samping. Aku melirik dan melihat sosok perempuan di sana. Dia berdiri di atas dahan pohon pisang yang tadi kulihat bergerak naik turun. Bajunya putih panjang dan seolah tampak sangat kontras di kegelapan malam. Salah satu tangannya melambai-lambai, seolah memanggilku mendekat. Aku terpaku diam. Papa mengejutkanku dengan pertanyaan, "Kenapa, Dek?" Aku menoleh dan berkata, "Gak apa-apa, Pa." Papa beringsut dari kursinya dan serempak kami menatap ke arah luar. Namun tak kami temukan hal ganjil di sana. Bahkan pohon pisang itu pun sudah tidak bergerak lagi. Kali lain aku mendapat cerita dari guru lesku, namanya Ibu Narni. Saat itu beliau baru pulang dari misa malam Rabu Abu. Rumah beliau memang berada tak jauh dari rumah kami. Di malam itu sekitar jam 7. Beliau berjalan sendiri dan memang seperti biasa di sepanjang jalan itu selalu sepi. Saat Bu Narni melewati depan rumah kami, beliau dikejutkan oleh suara anak kecil yang bertanya, "Mbak, dari mana, Mbak? Mbak, dari mana, Mbak?" Bu Narni menoleh ke sana kemari, namun tidak melihat orang lain selain dirinya. "Siapa ya?" tanyanya kebingungan. Karena tak mendapat jawaban, akhirnya beliau melanjutkan langkahnya. Tak berapa lama, kembali Bu Narni mendengar suara yang sama. "Mbak, dari mana, Mbak?" Karena kesal dan merasa dikerjai, Bu Narni sedikit membentak. "Siapa sih? Jangan kualat ya sama orang tua." Saat itu Bu Narni berdiri di sebelah pohon kelapa yang berada samping pintu gerbang rumah kami. Dan suara misterius itu kembali menjawab, "Di sini, Mbak. Di atas sini, Mbak." Terus menerus seperti itu.
Akhirnya Bu Narni mendongak ke atas, dan alangkah terkejutnya beliau saat melihat di antara buah kelapa yang tergantung di ujung pohon kelapa itu ada satu kepala manusia yang terus berkata, "Sini Mbak, di sini Mbak, di sini Mbak, di sini Mbak." Bu Narni berteriak lalu lari ketakutan. Untunglah makhluk aneh itu tidak menghantuinya sampai ke rumah. Dan sekarang aku ingin menceritakan kejadian aneh dan menyeramkan sewaktu dulu aku masih kecil dan belum diizinkan untuk bermain di luar rumah. Kami memiliki asisten rumah tangga yang juga bertugas untuk menjagaku apabila orang tua pergi dan ketiga kakakku bermain keluar. Sebut saja dia Mbak Giem. Walaupun aku dilahirkan dari keluarga Nasrani, aku suka memperhatikan saat Mbak Giem melakukan gerakan sholat. Suatu ketika, aku ditinggal berdua dengan Mbak Giem. Dan saat Mbak Giem akan mengambil wudhu, aku ikut-ikutan mengambil wudhu, lalu berkata kalau aku juga ingin ikut gerakan sholat. Mbak Giem tertawa dan mengangguk. Karena dia hanya memiliki satu mukena, maka Mbak Giem mengambil satu sarung bekas sunatan kakak pertamaku untuk digunakan sebagai mukena. Mbak Giem menyuruhku berdiri di samping kanannya dengan posisi sedikit di belakang. Mulailah kami melakukan gerakan awal sholat. For your information, saat itu adalah waktu sholat maghrib. Pada saat posisi membungkuk atau ruku, tiba-tiba aku merasa ada yang menarik kain sarungku dari belakang. Memang tidak keras, namun tetap saja berasa. Aku berdiri dan menoleh ke belakang, tapi tak kulihat apapun dan sarungku juga tidak tersangkut. Akhirnya aku berbalik badan dan mengikuti gerakan Mbak Giem lagi. Saat posisi ruku yang kedua, aku merasakan tarikan lembut di kain belakang sarungku. Kali ini, aku mengintip dari balik badanku dengan posisi masih membungkuk. Astaga! Kulihat sepasang kaki mengambang di belakangku. Kaki itu putih sekali, namun terlihat tembus pandang. Karena tak yakin dengan yang aku lihat, maka aku berdiri dan melirik kaca yang berada di samping kiri Mbak Giem, yang saat itu sedang dalam posisi sujud. Betapa takutnya aku saat kulihat pantulan diriku di kaca. Ternyata juga ada sosok seperti perempuan dengan rambut panjang yang sebagian menyentuhku sedang dalam posisi menunduk ke arahku. Sosok itu hanya ada dalam pantulan kaca saja. Langsung aku menutup wajahku dan menangis terisak. Untunglah Mbak Giem tidak lama menyelesaikan kewajiban sholatnya dan memegangku sambil bertanya, "Ada apa?" Aku hanya sanggup berkata, "Ada rambut terbang, Mbak. Ada rambut terbang," kataku sambil menangis. Mbak Giem berkata bahwa memang ada jin yang suka mengganggu orang yang sedang melakukan sholat supaya tidak bisa khusyuk. Bila diganggu, sebaiknya membaca doa tertentu dan tetap fokus.